Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Muna SSDMKes. Saya adalah dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Aceh pada program studi Pendidikan Kebidanan Diploma 3 dengan nomor NIDN 0131078006. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Adapun outline pemaparan yang akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan menggunakan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, yang mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan di akhir saya akan menampilkan rekaman video proses pengajaran yang saya lakukan pada saat proses belajar di mata kuliah yang saya ampu. Untuk mata kuliah asuhan kebidanan ini adalah penempatannya dipelajari oleh mahasiswa pada tingkat 2 di semester ganjil atau semester 3 dengan kode mata kuliah adalah BD 5301 dengan bobot SKS sebanyak 5 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa pada semester ganjil tingkat 2. Mata kuliah ini tidak memiliki kuliah prasyarat karena memang merupakan mata kuliah dasar yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Bersama saya dan dosen pengampu adalah Sirajul Muna dan dengan beberapa orang tim dalam mengajar mata kuliah ini. Adapun deskripsi mata kuliah asuhan pada kehamilan ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep, sikap, dan keterampilan, serta hasil evidence based dalam praktek antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, serta melakukan deteksi dini komplikasi dan pendokumentasian asuhan kebidanan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini adalah yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami proses adaptasi fisiologi dan psikologi dalam kehamilan. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kehamilan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan yang diberikan pada kehamilan. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi kehamilan dengan memberikan terapi komplementer hipnoterapi. CPMK yang keenam, di sini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis ketidaknyamanan yang terjadi pada masa kehamilan, kemudian penyulitnya, komplikasi, serta cara mengatasi masalah yang terjadi pada masa hamil. CPMK yang ketujuh, di sini mahasiswa mampu mengevaluasi asuhan yang diberikan sesuai dengan tahap perkembangan kehamilan pada ibu. CPMK yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis evidence base dalam asuhan kehamilan dengan melakukan pengkajian dari jurnal. Sementara CPMK yang ke-9, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi isu terkini dan program pemerintah terkait dengan kehamilan. CPMK ke-10, mahasiswa mampu mengidentifikasi asuhan kebidanan kehamilan dengan pendekatan problem solving, critical thinking, dan menerapkan manajemen kebidanan. CPMK yang ke-11, mahasiswa mampu memahami dalam pandangan Al-Islam Kemuhammadiyaan tentang kehamilan, bagaimana ibu hamil mendapatkan tuntunan dalam secara pandangan Islam selama masa hamil. CPMK ke-12,
diharapkan mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian dalam asuhan kehamilan terhadap semua hal yang sudah dilakukan pada saat diberikan asuhan kehamilan. Adapun materi yang harus dipelajari untuk capaian pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan ini meliputi yang pertama adalah proses adaptasi, fisiologi, dan psikologi yang harus diketahui oleh mahasiswa dalam masa kehamilan. Kemudian juga mahasiswa diberikan materi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah kehamilan. Kemudian juga mahasiswa akan mempelajari materi tentang kebutuhan dasar pada ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan kemudian mahasiswa juga akan mempelajari tentang konsep dasar asuhan kehamilan, penyulit dan komplikasi pada kehamilan. Kemudian juga diharapkan mahasiswa akan nantinya mempelajari tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan sesuai dengan tahap perkembangan kehamilan pada ibu, baik itu pada kunjungan awal maupun pada saat melakukan kunjungan ulang. Kemudian juga mahasiswa akan belajar tentang evidence based dalam asuhan kehamilan berdasarkan kajian-kajian jurnal dan juga kebidanan kehamilan dengan pendekatan pemecahan masalah, ya, kemampuan berpikir kritis dan menerapkan metode manajemen kebidanan. Dan yang paling unik di sini adalah kita juga mempelajari tentang kehamilan dalam pandangan Islam sendiri yang akan dibahas bagaimana cara ibu hamil itu mendapatkan tuntunan dalam masa kehamilan dalam pandangan Islam. Jadi diajarkan mulai dari masa kehamilan sampai dia persalinan, menyusui dan nifas itu dalam tuntunan Islam. Kemudian juga mahasiswa akan mempelajari tentang isu terkini dan program pemerintah terkait kehamilan, dokumentasi asuhan kehamilan. Untuk metode pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini, kita melakukan sistem kuliah secara online, baik melalui Zoom dan tatap muka. Perkuliahan dan praktikum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode center learning, karena saya yakin dan percaya bahwa metode student center learning ini adalah metode yang sangat efektif untuk mengeksplor kemampuan mahasiswa baik dia dalam pemahaman maupun dalam keterampilan melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan kompetensi yang telah dipelajari. Selain diskusi pembelajaran kelompok, mereka juga diberikan kemampuan untuk menganalisa kasus dari kasus-kasus yang diberikan pada saat mereka belajar, kemudian nanti akan dibahas secara bersama-sama bagaimana cara mereka menganalisa kasus sehingga mereka mengetahui bisa melakukan antisipasi dan intervensi terhadap kasus yang didapatkan. Kemudian juga mahasiswa diberikan kesempatan untuk role play. Role play ini biasanya saya lakukan untuk diskusi pembelajaran bermain peran apabila dalam kondisi pembelajaran yang menuntut mereka harus melakukan peran sebagai seorang bidan, di mana nanti mereka akan melakukan asuhan pada pasien, termasuk dalam melakukan penyuluhan. Dan demonstrasi ini biasanya, demonstrasi dan simulasi ini biasanya saya lakukan pada proses pembelajaran di laboratorium, di mana untuk kompetensi mata kuliah praktikum, dosen akan memperagakan terlebih dahulu keterampilan kompetensi yang diharapkan, yang kemudian akan diikuti atau diulang oleh mahasiswa, seperti yang dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan, sampai mahasiswa dibimbing sambil mereka bisa melakukan sendiri dan sampai mereka benar-benar mengerti dan memahami apa yang dilakukan asuhan terhadap kompetensi yang diharapkan. Dan untuk kontrak belajar yang disepakati itu dibuat di awal perkuliahan. Setiap materi perkuliahan dan materi praktikum itu diinformasikan pada awal perkuliahan. Dan untuk sistem penilaian sendiri, itu saya bagi dalam 4 poin. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa atau absensi. Ini diwajibkan seluruh mahasiswa hadir 80% minimal, sehingga mereka sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian. Dan penugasan juga diberikan poin sebanyak 20%, di mana penugasan ini saya bagi 2, yaitu penugasan dalam kelompok dan ada tugas individu.
Untuk kegiatan praktikum ini bobot penilaiannya sebanyak 30% dan 40%-nya lagi adalah penilaian yang saya ambil dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian pemaparan saya tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran, dan selanjutnya saya akan memaparkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sehat-sehat semua ya. Sehat, Bu. Ya, baik. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran asuhan pada kehamilan, dan kita belajarnya masih melalui daring ya. Tapi walaupun daring, mudah-mudahan kita semua bisa tetap sehat agar kita bisa tetap melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Ya, kita akan lanjutkan untuk materi pembelajaran kita hari ini. Ibu share dulu bahannya. Oke. Ini udah nampak bahannya di layar? Nampak, Bu. Ya. Nampak, Bu. Oke, baik, kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pemeriksaan kehamilan. Dan ini sudah pertemuan kita kurang lebih sudah beberapa kali ya, pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk mata kuliahnya asuhan kebidanan pada kehamilan dengan Ibu dosennya Ibu Sirajul Muna, dan kita belajar pada program studi D3 kebidanan di semester 3. Nah, kita akan lihat yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan nanti setelah kita belajar tentang pemeriksaan pada kehamilan, mahasiswa sekalian mengetahui prosedur pemeriksaan pada kehamilan. Ya, jadi diharapkan semua nih calon-calon bidan akan tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada kehamilan. Nah, kemudian kita mahasiswa juga akan tahu nantinya apa saja alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan pada kehamilan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa akan tahu bagaimana cara melakukan pemeriksaan pada kehamilan. Nah, ini anak-anak sekalian bisa melihat bahwa buku yang bisa digunakan untuk referensi kalian belajar itu adalah buku yang tercantum di layar ini ya. Jadi bisa belajar lebih detail lagi nanti, lebih banyak membaca di buku-buku ini supaya nanti wawasannya tuh lebih bisa apa namanya ya, lebih bisa punya wawasan yang lebih luas gitu ya. Nah, kita akan lihat pertama untuk prosedur pemeriksaan pada kehamilan. Ya, jadi sebelum ibu hamil itu kita lakukan pemeriksaan pada kehamilannya, tentunya kita harus tahu dulu prosedur yang akan kita lakukan pada pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, kita harus menjelaskan dulu apa tujuan kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Jadi nggak boleh semerta-merta ibu datang kita langsung melakukan pemeriksaan kehamilan, tapi kita harus jelaskan dulu apa sih yang mau dikerjakan. Terus kita juga harus mendapatkan persetujuan dari ibu hamilnya atas tindakan yang akan kita lakukan. Jadi Ibu mohon maaf sebelumnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu, boleh ya Bu ya gitu ya. Jadi ada persetujuan dari ibunya, ada informed choice-nya pada Ibu yang akan dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian kita juga sudah pasti menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan, dan terakhir tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan 6 langkah efektif. Nah, ini dia ya. Alat yang kita perlukan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan itu adalah yang pertama kita menggunakan pita ukur. Pita ukur itu diperlukan untuk menentukan tinggi fundus uteri atau usia kehamilan. Jadi diukur berdasarkan tinggi fundus uteri sesuai dengan usia kehamilannya itu untuk dengan menggunakan pita ukur ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan stetoskop Lanek. Stetoskop Lanek ini digunakan adalah untuk mengetahui denyut jantung janin, bagaimana kondisi denyut jantung janinnya ya. Kemudian stetoskop ini pada saat kita melakukan pemeriksaan vital sign nanti mengukur tekanan darah ibu itu pakai tensimeter, kita mendengarkannya dengan stetoskop ya. Doppler ini juga digunakan untuk mengetahui
denyut jantung janin. Kalau tadi pakai stetoskop Lanek itu adalah secara klasik, sementara Doppler itu pakai yang secara sedang modern ya. Nah, arloji juga, arloji kita harus pakai arloji untuk nanti bisa menghitung berapa jumlah denyut jantung janin itu selama 1 menit penuh. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk kepada pemeriksaan Leopoldnya sendiri. Jadi, untuk pemeriksaan pada ibu hamil ini, kita nanti akan ada jam prakteknya di laboratorium. Tapi, sebelum kita belajar di laboratorium, mahasiswa kita akan dapat dulu materi tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopold pada kehamilan. Ya, nanti setelah kita belajar teori ini, minggu depan kita akan masuk pada kondisi lab untuk mahasiswa bisa memperagakan langsung bagaimana cara belajarnya di Pantom ya. Jadi kita nanti minggu depan akan belajar di Pantom. Oke, kita lihat pertama pemeriksaan Leopold itu ada terbagi dalam 4 pemeriksaan. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan Leopold 1. Di mana tujuan pemeriksaan Leopold 1 ini adalah untuk menentukan usia kehamilan. Nah, seperti tadi yang kita periksa itu adalah menentukan usia kehamilan dengan mengetahui berapa tinggi fundus uteri. Makanya tadi kita menggunakan pita ukur. Nah, tadi kan ada di slide sebelumnya ya, pita ukur itu digunakan untuk mengukur tinggi fundus uteri. Caranya bagaimana? Tangan kita itu melakukan perabaan mulai dari bawah sampai ke atas mendapatkan tinggi fundus uteri. Kemudian kita ukur dengan pita ukurnya mulai dari atas tinggi fundus uteri sampai ke simfisis. Nah, nanti kita akan baca berapa jumlah yang ditunjukkan pada saat kita mengetahui tinggi fundus uterinya di sentimeternya. Jadi pemeriksaan pita ukur ini digunakan setelah kehamilan 20 minggu. Ya, sedangkan sebelum kehamilan 20 minggu itu hanya menggunakan jari tangan atau secara Leopold. Kalau tadi pakai senti itu secara McDonald. Ya, sekaligus kita menentukan bagian yang teraba di atas fundus itu keras atau bundar. Nah, itu sambil kita rasakan. Ya. Nah, kemudian pada pemeriksaan Leopold 2, nah ini untuk mengetahui tujuannya menentukan punggung janin. Apakah dia buka punggung kanan atau kuki atau punggung kiri, ya. Cara melakukan pemeriksaannya, tangan kita itu melakukan perabaan dengan cara satu tangan menahan, satu tangannya meraba. Jadi tangan yang meraba itu merasakan bagian yang diraba itu apakah dia keras, memanjang. Kalau keras memanjang berarti itu tandanya apa? Punggung. Ya, tandanya punggung ya. Tapi kalau yang teraba itu bagian kecil-kecil itu berarti ekstremitas janinnya. Jadi tangan ini nanti akan ekstremitas bayi. Iya, Janin. benar sekali Ica. Terima kasih ya. Jadi benar sekali tadi kalau teraba itu bagian kecil-kecil itu berarti ekstremitas janinnya. Jadi pada saat melakukan perabaan tangan ini secara bergantian antara kiri dan kanan itu melakukan perabaan. Ya. Kenapa kita harus melakukan perabaan menentukan punggung? Karena nanti kita akan mengetahui di mana kita meletakkan pemeriksaan denyut jantung janin. Ya, itu salah satu hal penting yang harus kita tahu. Nah, kemudian pemeriksaan Leopold 3. Leopold 3 ini tujuan pemeriksaannya kita lakukan untuk menentukan bagian terbawah atau presentasi atau letak janin. Ya, jadi suatu kehamilan yang dikatakan itu normal atau posisinya itu normal itu adalah dengan melakukan pemeriksaan Leopold 3. Ya, dari pemeriksaan Leopold 3 kita akan tahu bahwa posisi kehamilan ibu atau posisi janinnya ini kondisinya normal. Ya, jadi pada saat kita melakukan perabaan, kita raba di bagian simfisisnya, itu yang teraba apakah bulat, keras, melenting, itu berarti ciri-cirinya adalah kepala. Artinya letak janinnya itu kepala di bawah dan itu posisinya normal. Nah, sedangkan apabila kita melakukan pemeriksaan yang teraba di bagian bawah itu adalah bundar, lunak, tidak melenting, itu berarti posisinya bokong. Artinya ibu hamilnya letak sungsang, ya, sambil menahan tangan yang satunya itu menahan di atas fundus uteri. Jadi posisi antara kepala sama bokong itu adalah sangat berbeda, ya. Kalau kepala dia harus keras, melenting. Sedangkan bokong itu lunak dan tidak melenting. Nah, kemudian pemeriksaan Leopold 4. Ya, pemeriksaan Leopold 4 ini tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana bagian terbawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul atau tidak. Jadi kalau kehamilan yang normal itu
kehamilan yang normal, kepala itu bisa masuk pintu atas panggul. Sementara kalau kehamilannya letak sungsang, itu biasanya janinnya tidak akan masuk ke pintu atas panggul. Kenapa? Karena diameter antara bokongnya itu tidak sesuai dengan pintu atas panggulnya, makanya dia tidak akan bisa melewati pintu atas panggul. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan, nah seperti yang mahasiswa lihat sekalian, bahwa tangannya, kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan, kepalanya itu bisa teraba penuh, tangannya masih bisa bertemu, yang disebut dengan apa? Kira-kira ada yang tahu? Gimana Bu? Yang masih bertemu atau sudah tidak bisa bertemu Bu? Yang masih bertemu tangannya itu disebut apa? Konvergen Bu. Ya, konvergen. Bagus sekali, Ica. Kalau konvergen itu artinya apa? Kalau konvergen artinya kedua sisi tangan masih dapat berjumpa Bu. Dan kepalanya? Kepala janin belum masuk PAP. Iya, bagus sekali Ica ya. Terima kasih. Nah, sementara kalau seandainya pada saat tangan itu tidak bertemu lagi, kepala sudah tidak bisa diraba lagi, tangan itu saling berjauhan seperti yang ada di contoh gambar, itu disebut dengan dispergen Bu. Iya, dispergen ya. Dispergen artinya kepalanya sudah masuk pintu atas panggul. Nah, ini ya perbedaannya. Nah, dan yang terakhir adalah kita mendengarkan denyut jantung janin. Jadi mendengarkan denyut jantung janin ini itu sangat penting oleh bidan untuk menentukan kondisi janinnya ini normal atau tidak. Nah, cara mendengarkan denyut jantung janin itu ada dua. Tadi kan ada yang menggunakan metodenya klasik dengan menggunakan stetoskop lanek seperti ini. Satu lagi dia dengan menggunakan yang modern adalah Doppler. Nah, sementara kalau bidan ya, karena mereka adalah tenaga profesional, jadi kita dituntut untuk mampu bisa mendengarkan denyut jantung janin secara basic adalah dengan menggunakan stetoskop lanek. Kenapa? Karena stetoskop lanek ini kita harus punya kemampuan khusus untuk melatih telinga, mendengarkan supaya kita bisa tahu bahwa denyut jantungnya itu bisa terdengar dengan jelas, ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan antara yang kita dengar dengan yang kita rabai, contohnya karena kita juga harus memegang nadi ibu sehingga yang didengar dengan diraba itu adalah berbeda. Ya, perbedaannya apa? Antara denyut jantung janin dengan nadi ibu, bedanya itu adalah denyut jantung janin harus 2 kali lebih cepat dari nadi ibu. Makanya pada saat kita melakukan perabaan, apabila denyut jantung yang kita raba di telinga dengan yang kita rasa itu sama, berarti itu artinya apa? Kira-kira. Kalau yang didengar sama dengan yang diraba itu artinya apa? Bukan denyut jantung janin, tapi itu adalah aortanya ibu. Ya. Oke ya. Nah, sementara kalau kita mendengarkan denyut jantung janin menggunakan Doppler, itu sangat mudah. Kenapa? Karena setiap orang juga bisa mendengar dengan jelas tanpa mempunyai keahlian yang khusus. Jadi makanya nanti pada saat kalian akan praktek di lapangan, itu kalian akan mendapatkan langsung bagaimana pengalaman mendengarkan denyut jantung janin tentunya. Kenapa? Karena kalau kita belajar di Pantong, kita tidak akan menemukan pemeriksaan apapun, hanya mengetahui bagaimana teknik pemeriksaan saja. Tapi kalau kalian sudah nanti latihan, kalau sudah praktek di lapangan, kalian akan tahu bagaimana cara membedakan antara denyut jantung janin dengan aortanya ibu. Ya, nanti kita akan ada praktek di lapangan atau di tempat-tempat bidan, sehingga kalian akan mendapatkan kemampuan untuk mendengarkan denyut jantung janin. Jadi harus sering dilatih telinganya supaya tahu nanti bisa membedakan ya, bunyinya itu akan sangat halus gitu. Jadi kalau nggak sering dilatih telinganya untuk mendengar, itu akan sulit untuk bisa mendengarkan denyut jantung janinnya. Nah, oke. Jadi itu tadi materi yang perlu Ibu sampaikan untuk teori kita tentang pemeriksaan pada kehamilan. Dan untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan belajar nanti minggu depan di laboratorium, dan kita akan melakukan peragaan setiap mahasiswa masing-masing supaya kalian kompeten untuk melakukan pemeriksaan kehamilan sebelum nanti turun ke lapangan. Ya, oke. Sebelum kita tutup mata kuliahnya, Ibu ingin tanyakan dulu, tadi Ibu ingin mengevaluasi apakah yang Ibu sampaikan itu sudah bisa difahami oleh mahasiswa sekalian atau tidak. Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang bisa memberikan argumen di gambar 1 itu kira-kira bidannya tuh lagi ngapain? Siapa yang bisa menjawab? Eli?
Itu bidannya lagi ngapain kira-kira? Lagi periksa apa? Leopard berapa? Gambar 1, Eli. Lagi memeriksa Leopard 2 ya, Bu? Leopard 2. Ya, Leopard 2 tujuannya apa tadi, Eli? Untuk menentukan punggung janin. Punggung janin, ya. Bagus sekali, Eli. Terima kasih. Jadi tadi sudah menyimak ya. Artinya pemeriksaan yang ditunjukkan oleh gambar 1 itu adalah bidannya sedang melakukan pemeriksaan Leopard 2, yaitu untuk menentukan punggung janin kiri, apakah kuki atau punggung kanan ataukah puka, ya. Betul sekali, Eli. Terima kasih tadi. Nah, untuk gambar yang kedua, siapa yang bisa memberikan argumen tuh bidannya tuh lagi melakukan pemeriksaan berapa? Leopard berapa? Leopard 3, Bu. Ica, ya, Leopard 3 ya, Ica. Leopard 3 itu tujuannya untuk apa, Ica? Untuk melihat bagian untuk melihat penurunan kepala bayi, Bu. Bisa diperbaiki untuk menentukan bagian bagian terendah janin. ya, untuk menentukan bagian terendah janin atau menentukan presentasi atau letak janin, ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, yang terakhir nih, Ibu mau minta tolong, ada nggak yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan apa tujuan dilakukannya, apa saja yang dilakukan untuk pemeriksaan Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, dan Leopard 4. Siapa nih yang mau mencoba merangkum nih? Gina, kira-kira? Gina? Mana Gina? Ya, Ya, Bu. ya silahkan Gina. Mungkin ada mau dicoba Gina, pemeriksaan Leopard 1 itu tujuannya untuk apa? Leopard 1 untuk menentukan usia kehamilan. Ya, bagus sekali, atau tinggi pundus uteri ya. Terus Leopard kedua? Untuk menentukan punggung janin. Ya, baik. Yang Leopard ketiga? Menentukan apa nih? Letak atau presentasi? Letak presentasi kepala janin. Iya, bagus sekali. Sedangkan Leopard 4? Menentukan DJJ. Leopard keempat, ada yang bisa menambahkan Leopard 4 tujuannya untuk apa? Menentukan kepala janin sudah masuk PAP apa belum, Bu? Iya, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Ica ya. Terima kasih untuk Gina. Jadi bisa kita simpulkan tadi dari apa yang Ibu sampaikan bahwa pemeriksaan Leopard 1 tujuannya adalah untuk menentukan tinggi pundus uteri atau usia kehamilan. Leopard kedua tujuannya untuk menentukan punggung janin kiri atau kanan. Leopard ketiga tujuannya untuk menentukan letak atau presentasi janin. Sedangkan Leopard 4 artinya tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana bagian terbawah janin itu sudah masuk pintu atas panggul ya. Nah, terima kasih semuanya sudah paham semuanya dari apa yang Ibu jelaskan? Insya Allah. Paham ya. Jadi kalau misalnya ini sudah bisa dipahami, nanti kita belajar di lab itu lebih mudah. Ya, lebih mudah kalau sudah paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada? Tidak ada? Ibu Ica mau bertanya, Bu. Oke, boleh, Ica. Silakan. Ibu Ica mau bertanya, Ya. normal apa tidak jika seorang ibu hamil mengalami permasalahan pencernaan, Bu? Masalah dalam pencernaan. Oke, baik. Terima kasih Ica pertanyaannya. Meskipun itu mungkin tidak terlalu berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini, tapi Ibu akan menjawab pertanyaannya bahwa Ibu hamil itu tentu akan mengalami masalah dengan pencernaan. Kenapa? Karena pada saat hormon kehamilan itu sangat mempengaruhi semua sistem gastrointestinalnya. Jadi bisa jadi makanya pada ibu hamil itu kenapa ada rasa mual, muntah, itu adalah akibat dari hormon kehamilan yang mempengaruhi gastrointestinal atau pencernaannya. Jadi tetap berpengaruh terhadap proses kehamilan. Ya. Oke, Ica, bisa dipahami? Baik, Bu. Bisa, Bu. Baik, Ibu rasa karena waktunya juga sangat singkat,
kita sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Harapan Ibu semoga apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran singkat kita ini bisa difahami oleh mahasiswa sekalian, bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, oke, baik, terima kasih semua untuk Baik, Bu. mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Ibu akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.